Saudara, sejumlah buruh di Makassar berunjuk rasa di beberapa titik di kota Makassar. Kelompok buruh membawa 6 tuntutan, diantaranya menghapus outsourcing dan menaikkan upah minimum 2026. Dengan membawa spanduk dan mobil komando, buruh berunjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan dan bergerak ke kantor DPRD Sulawesi Selatan. Buruh membawa 6 tuntutan, yakni menghapus sistem kerja lepas, membentuk Satgas PHK, menaikkan penghasilan tidak kena pajak sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Masa juga meminta pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, mengesahkan RUU Perampasan Aset serta merevisi RUU Pemilu. Buruh juga bilang 4 tahun setelah putusan MK, kondisi ketenagakerjaan belum mendapatkan perubahan, bahkan gelombang PHK terus terjadi. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pengunjuk rasa mendatangi kantor DPRD Sumut. Mereka menuntut kenaikan UMP dan UMK sebesar 10,5%. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pendemo, diantaranya menghapus sistem outsourcing dan menuntut adanya kenaikan UMP dan UMK se-Sumatera Utara di tahun 2026. Tapi sistem kerja Kita pantau kondisi terkini di dua lokasi aksi massa, ada di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Medan, Sumatera Utara. Sudah bersiap 2 tim jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Rama Pratama di Makassar, serta Emir Syah Satar dan juru kamera Ferry Irawan di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Selamat siang Linda, aksi buruh sudah turun ke jalan sejak pagi. Lalu bagaimana pantauan Anda di siang hari ini? Saudara, untuk pantauan kami di siang hari ini memang para pekerja buruh yang melakukan aksi demonstrasi bergeser ke depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan aksi unjuk rasa sudah berlangsung sejak pagi tadi, kurang lebih pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan para pekerja buruh ini, saudara, mereka terbagi dalam kelompok-kelompok masing-masing. Masing-masing melakukan aksi demonstrasi di atas mobil bak terbuka, disertai dengan spanduk yang berisi tuntutan mereka, bendera-bendera serikat mereka, dan juga pengeras suara untuk menyampaikan orasi ataupun pendapat mereka dalam aksi unjuk rasa kali ini. Untuk itu tadi kita melihat bahwa memang aksi unjuk rasa dilakukan di beberapa titik di kota Makassar. Salah satu kelompok tadi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Kesehatan. Setelah kemudian menyampaikan orasinya di depan kantor BPJS, mereka kemudian bergeser dan menuju ke depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini mereka masih terus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ada total 6 tuntutan yang ingin mereka sampaikan dalam aksi unjuk rasa kali ini. Yang pertama yaitu untuk menghapus sistem tenaga kerja lepas atau outsourcing, dan untuk menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5%, dan juga untuk menaikkan upah minimum sektoral plus 0,5% sampai 5% dari upah 2026. Tuntutan yang kedua yaitu untuk stop terjadinya PHK. Ini menjadi bentuk Satgas PHK Reformasi Pajak Perburuan, naikkan PTKP ataupun penghasilan tidak kena pajak 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, menghapus pajak THR, dan juga hapus pajak untuk perempuan yang sudah menikah. Tuntutan yang ketiga yaitu untuk mensahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Dan untuk tuntutan yang keempat, mensahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Dan yang kelima yaitu adalah revisi RUU Pemilu ataupun redesign sistem pemilu tahun 2029. Dan yang bisa kami sampaikan, Bella dan juga saudara, untuk saat ini di belakang saya, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, masih berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja buruh. Bella. Lalu apa antisipasi dari kepolisian untuk mencegah agar aksi ini tidak berakhir ricuh, Linda? Baik, untuk antisipasi dari pihak kepolisian mencegah agar aksi tidak sampai ricuh, dari pihak kepolisian sudah menyiagakan total ada ribuan personil untuk mengawal aksi unjuk rasa kali ini. Pengamanan sudah dilakukan dan juga diawali dengan apel gelar pasukan di bawah jembatan layang, tepatnya di perempatan antara di bawah jembatan layang, saudara, tepatnya di perempatan di Jalan Urip Sumoharjo dan juga di Jalan AP Petarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengamanan juga disebarkan di beberapa titik yang ada di Kota Makassar, mengingat tadi bahwa beberapa kelompok ini menggunakan kendaraan mobil bak terbuka untuk bergeser dari satu lokasi
unjuk rasa ke lokasi lain sehingga pengamanan juga disebar di beberapa titik yang ada di Kota Makassar. Salah satunya itu di depan kantor DPRD Kota Makassar dan juga depan kantor DPRD Provinsi Sulsel di Kajati dan juga di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dari pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat Kota Makassar agar menghindari beberapa titik kemacetan seperti misalnya di Jalan Urip Sumoharjo dan juga di Jalan AP Patarani. Namun dari pantauan kami hingga saat ini saudara pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah lalu lintas terpantau lancar dan tidak ada kemacetan yang terjadi. Bella. Baik, itu tadi di Makassar. Kita akan menuju ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Ferry Irawan di sana. Selamat siang Emir, seperti apa pantauan demo di sana siang hari ini? Ya, selamat siang, saudara. Demo buruh serentak yang dilaksanakan secara nasional juga digelar di kota Medan. Ratusan massa aksi yang berasal dari berbagai organisasi buruh tadinya datang ke depan kantor DPRD Sumatera Utara pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan membawa berbagai properti seperti spanduk, bendera, dan juga mobil komando. Dalam aksi demo buruh pada hari ini, buruh membawa sejumlah tuntutan yang diantaranya yaitu untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing. Dalam orasinya tadi, buruh menyampaikan bahwasannya sistem kerja ini dikatakan memberatkan buruh karena upah yang rendah dan juga minimnya perlindungan sosial. Dan juga dikatakan tadi sistem kerja ini membuat buruh hanya dipekerjakan ketika diperlukan. Selain itu, saudara, dalam aksi ini buruh juga menyampaikan tuntutan agar UMP atau upah minimum provinsi Sumatera Utara tentunya dan juga UMK agar dinaikkan sebesar 10,5%. Yang jika kita lihat, saudara, UMP atau upah minimum provinsi Sumatera Utara pada saat ini yaitu sebesar Rp2.992.559. Yang mana buruh tadi mengatakan bahwasannya besaran upah ini dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk biaya anak sekolah. Tadinya, saudara, massa aksi juga menyinggung soal praktik mafia tanah yang merugikan rakyat kecil. Saat ini, saudara, aksi berlangsung dengan damai. Massa aksi tadinya sudah ditemui oleh perwakilan dari DPRD Sumatera Utara, yang mana tadi perwakilannya yaitu Abdur Rahim mengatakan sudah membaca berbagai aspirasi yang tadinya disampaikan dan juga mengatakan bahwasannya dari aspirasi yang disampaikan ini menilai bahwasannya masih banyak peraturan dan juga regulasi yang harus diperbaiki dan juga harus direvisi. Tentu, saudara, jika kita melihat ini, hal ini cukup kontras karena pada Selasa dan juga Rabu siang kemarin juga dilaksanakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menolak adanya kenaikan tunjangan DPR. Namun dua aksi demonstrasi yang terjadi kemarin itu tidak ada perwakilan dari DPRD yang menjumpai massa, sehingga memang kemarin aksi demonstrasi yang terjadi ricuh. Sementara hari ini, saudara, massa aksi berlangsung damai dan tadinya juga perwakilan dari DPRD Sumatera Utara sudah menemui massa aksi untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Untuk pantauan lalu lintas sendiri, saudara, di lokasi aksi demo ini sama seperti aksi yang berlangsung kemarin, untuk Jalan Imam Bonjol Kota Medan ini memang disterilkan, memang dikhususkan untuk massa aksi melakukan aksi demonstrasinya. Sehingga para pengendara yang ingin melintas di Jalan Imam Bonjol ini menuju kepada Simpang Kejaksaan, para pengendara bisa memutar ke Jalan Balai Kota menuju Jalan Ahmad Yani yang kemudian menuju ke Jalan Perdana. Dan sampai saat ini massa aksi sedang melakukan isoma atau istirahat sholat makan untuk nantinya akan melanjutkan aksi-aksi dan juga menyampaikan orasinya kembali. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba maksud kami, dan Ferry Irawan dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Linda Wirawan dan Rama Pratama dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.